Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raipa Rampane. Saya dalam mahasiswa Teknik angkatan 25 Fakultas Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Banten Riau. Baik, di program Python ini kita akan belajar bagaimana menangani error atau kesalahan menggunakan exception handling. Kita fokus pada satu sederhana, yaitu pembagian dengan angka 0. Saya akan jelaskan setiap bagian kodenya. Pertama, saya menggunakan blok try. Nah, try adalah bagian yang berfungsi untuk mencoba menjalankan beberapa baris kode yang mungkin berpotensi menimbulkan error. Jadi semua operasi yang rawan kesalahan sengaja saya masukkan di dalam blok ini. Lanjut di baris pertama di dalam try, di sini saya akan membuat angka float input masukkan angka. Nah, program ini meminta pengguna memasukkan sebuah angka, kemudian saya ubah hasil input itu menjadi tipe float. Kenapa pakai float? Karena float memungkinkan kita menerima angka desimal. Namun baris ini bisa menimbulkan error kalau input yang dimasukkan bukan angka, misalnya huruf. Error seperti itu disebut value error. Baris berikutnya sama seperti sebelumnya. Saya akan membuat pembagi float input masukkan pembagi. Tujuan kita meminta angka pembagi dan mengubahnya menjadi float. Baris ini juga berpotensi menimbulkan value error apabila pengguna memasukkan data yang bukan angka. Berikutnya adalah baris penting dari program, yaitu proses pembagian. Di sini saya buat hasil angka bagi pembagi. Nah, disinilah kemungkinan error utama muncul. Jika pembagi bernilai 0, Python akan menghasilkan kesalahan yang disebut zero division error. Karena pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, kita tempatkan baris ini di dalam try supaya errornya bisa ditangani dengan baik. Kemudian saya buat print hasil sama dengan hasil. Jika semua berjalan normal, maka baris ini akan menampilkan hasil pembagian. Baris ini hanya dijalankan kalau tidak ada error sebelumnya. Sekarang masuk ke bagian accept. Kita buat accept zero division error. Nah, ini akan dijalankan hanya ketika terjadi kesalahan karena pembagian dengan 0. Jadi kalau pengguna memasukkan pembagi 0, program tidak berhenti, tetapi langsung menampilkan pesan khusus yang lebih ramah. Untuk pesannya, di dalamnya saya tampilkan pesan dengan membuat print error tidak bisa membagi dengan 0. Ini berarti memberitahu pengguna apa yang salah tanpa membuat programnya crash. Lalu saya juga menyiapkan accept value error. Bagian ini menangani kesalahan jika pengguna memasukkan sesuatu yang bukan angka, misalnya huruf atau simbol. Program langsung memberitahu bahwa inputnya salah. Dan saya buat print error input harus berupa angka. Nah, ini bertujuan agar pesan yang akan muncul adalah error input harus berupa angka. Dengan begitu pengguna paham bahwa ia harus memasukkan angka yang valid. Kalau dirankan dia seperti ini. Nah, kita masukkan angka, contoh saya buat 9 membagi 0. Nah, di sini ada bacaannya error tidak bisa membagi dengan 0. Nah, dapat dilihat ya. Kalau dijalankan lagi, masukkan angka 8 misalnya, pembagian kita buat A. Nah, input harus berupa angka. Di sini ada keterangannya ya. Kalau saya jalankan lagi, angka 9, 10. Nah, ini harusnya keluar hasilnya, yaitu 0,9. Hasil pembagian dari angka dibagi 10. Jadi, seperti itulah tujuannya. Baik, pada contoh kedua ini kita akan membahas bagaimana Python menangani error ketika kita mencoba membuka sebuah file yang ternyata tidak ada. Error seperti ini disebut file not found error. Saya akan jelaskan setiap baris kode secara singkat dan jelas. Pertama-tama, sama seperti sebelumnya, saya menggunakan blok try. Try digunakan ketika kita ingin mencoba menjalankan kode tertentu yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Karena bekerja dengan file sering menimbulkan error, misalnya file hilang, salah nama, atau tidak bisa dibuka, maka kita memasukkan proses ini ke dalam try. Selanjutnya saya buat file open contoh txt_r. Di baris ini saya mencoba membuka file bernama contoh txt dengan mode baca atau read yang ditandai oleh huruf R ini. Jika file tersebut memang ada, Python akan membukanya dan menyimpan dalam variabel file. Namun, kalau file contoh txt tidak ditemukan di folder yang sama dengan script Python, maka Python akan langsung menimbulkan error file not found error. Itu alasan baris ini harus ada di dalam blok try. Selanjutnya adalah membaca isi file tersebut. Di sini saya menggunakan isi sama dengan file read, yang artinya mengambil seluruh isi file dan menyimpannya dalam variabel isi. Baris ini akan berjalan lancar hanya jika file berhasil dibuat atau dibuka di baris sebelumnya. Jika file gagal dibuka, baris ini tidak akan dijalankan sama sekali. Kemudian saya buat program untuk menampilkannya. Saya buat print
isi file isi. Nah, jika tidak ada error atau file teksnya ada, maka program akan menampilkan isi file ke layar. Ini memberi umpan balik ke pengguna bahwa file berhasil ditemukan dan dibaca. Sekarang masuk ke bagian penanganan error. Di sini saya buat except file not found error. Nah, ini akan dijalankan hanya jika Python gagal menemukan file yang ingin dibuka, misalnya file hilang, salah penamaan, atau berada di folder lain. Daripada program berhenti dan mengeluarkan pesan error yang sulit dipahami, kita tampilkan pesan yang lebih jelas untuk pengguna, yaitu dengan membuat print error file tidak ditemukan. Baris ini berfungsi memberitahu pengguna bahwa file yang dicari tidak tersedia. Dengan begitu program tetap berjalan tanpa crash dan pengguna tahu apa yang salah. Kalau dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Nah, error file tidak ditemukan itu karena contoh filenya tidak ada. Maka kita harus membuat file tersebut atau menyiapkannya. Nah, di sini sudah menyiapkan file ada txt. Saya langsung buatlah di sini langsung untuk menampilkannya ada txt. Nah, kalau dijalankan dia akan keluar hasilnya. Nah, kalau ini muncul artinya basi, itu adalah isi dari file ada txt tadi. Nah, ini dia. Baik, pada contoh ketiga ini kita akan mempelajari bagaimana menangani kesalahan ketika program mencoba mengubah sebuah data menjadi angka, tetapi ternyata datanya tidak valid. Error ini disebut value error. Program ini sederhana tetapi sangat berguna untuk memvalidasi input dari pengguna atau dari data yang tidak terkontrol. Pertama-tama saya membuat sebuah list yang beberapa contoh data. Di sini saya membuat data sama dengan 25 ABC 100 min 7 25. Nah, ada angka dalam bentuk string seperti 25 dan 100, ada nilai negatif juga, ada angka desimal, dan ada juga data yang jelas-jelas bukan angka seperti ABC. Nah, tujuan list ini adalah untuk menguji bagaimana program memproses berbagai macam input nantinya. Lalu saya menggunakan perulangan for item in data untuk mengambil setiap elemen dari list secara bergiliran. Artinya program akan memproses item satu persatu, mulai dari 25, lalu ABC, kemudian 100, dan seterusnya. Ini penting supaya kita bisa melihat bagaimana program menangani input yang valid dan input yang tidak valid. Kemudian saya akan menempelkan input dengan membuat print input item. N atau karakter newline artinya membuat baris kosong sebelum mencetak input supaya tampilannya lebih rapi. Jadi pada setiap iterasi program menampilkan isi data yang diproses, tujuannya agar pengguna tahu nilai mana yang sedang diuji pada saat itu. Selanjutnya saya menggunakan block try. Nah, kenapa lagi-lagi menggunakan block try? Karena proses mengubah teks menjadi angka adalah proses yang rentan error. Jika inputnya tidak benar, Python akan langsung mengeluarkan error dan menghentikan program. Nah, biasanya teks errornya itu ya kita tidak tahu seperti apa tulisannya, nggak jelas. Nah, dengan try kita bisa mengamankan proses ini agar jika ada kesalahan program tetap berjalan. Di dalam try saya menulis baris angka sama dengan in item. Baris ini mencoba mengubah data menjadi tipe in atau bilangan bulat, bilangan tipe integral atau bilangan bulat. Jika item adalah nilai yang bisa diubah menjadi integer atau seperti 25 atau 100, maka prosesnya berhasil. Tetapi jika item berisi teks yang tidak bisa dikonversi menjadi angka seperti ABC atau 2.5 yang harusnya ini kita buat, yang ini harusnya bilangan desimal ya, Python akan menimbulkan value error. Ini alasan kenapa proses ini harus diletakkan di dalam try. Selanjutnya saya buat print konversi berhasil angka. Jika konversi berhasil, maka program akan menjelaskan baris ini dan menampilkan angka yang sudah berhasil diubah dari string menjadi integer. Kemudian saya menambahkan except value error. Bagian ini hanya dijalankan jika Python gagal mengubah input menjadi angka. Dengan cara ini program tidak berhenti, tetapi justru memberikan pesan yang jelas bahwa konversi gagal. Kemudian saya buat pesannya, print error tidak bisa mengubah ke integer. Pesan ini akan muncul ketika data seperti ABC atau 2.5 yang harusnya bilangan desimal diproses. Dengan begitu pengguna tahu bahwa datanya tidak valid untuk diubah menjadi integer. Jadi kalau kita run hasilnya akan seperti ini. Nah, ada keterangan dia. Yang input 25 konversinya berhasil. Tuh.
Untuk yang input ABC dia tuh error tidak bisa mengubah integer. Untuk input 100 konversinya berhasil karena itu bilangan integer. Yang input min 7 juga berhasil karena itu adalah bilangan bagian dari integer. Nah, untuk yang 2.5-nya bacanya error tidak bisa mengubah integer karena itu harusnya bilangan desimal, bukan integer atau bilangan bulat. Jadi, melalui ketiga contoh sebelumnya, kita belajar bagaimana menggunakan try dan except untuk memvalidasi input. Teknik ini sangat penting ketika data tidak selalu bisa dipastikan benar. Misalnya, saat mengambil input dari pengguna atau dari file eksternal. Dengan exception handling, program kita menjadi jauh lebih stabil